Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah doa Rabu 10 November 2001. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan mengawali ibadah doa pada petang hari ini dengan kita akan menyatakan kekaguman kita, menyatakan rasa hormat kita kepada Allah kita yang hidup, yang telah menolong kita, memberkati kita dari dalam kehidupan kita. Mari kita akan nyatakan syukur kita dan kekaguman kita kepada Allah kita yang hidup. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Selain Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan karena hikmat dan kasih-Nya yang tiada terukur. Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menolong kita. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum
bersatu hati dalam doa, mengawali ibadah doa pada petang hari ini. Bapa yang makasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami datang kepada Allah, menyatakan syukur kami kepada Allah, dan membawa segenap keberadaan kami untuk kami bawa datang di kaki Tuhan. Mohon Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami datang menghadap kepada Tuhan, membawa syukur kami kepada Tuhan, membawa hormat kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan saat yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersatu hati untuk berada dalam ibadah doa pada petang hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Allah yang akan beracara, Allah yang akan menolong setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam ibadah doa pada petang hari ini, dari bidang apapun Tuhan, dari sound system, dari penyuting, dari musik, dan kami yang bertugas di mimbar, terlebih hamba-Mu Bapak Suharjo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Roh Kudus Tuhan yang akan terus memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami, semuanya kami pertaruhkan dengan iman pengharapan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali mengucapkan selamat malam, shalom, selamat beribadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki kita agar hati kita menjadi taman yang permai, menjadi taman yang indah, yang penuh dengan bintang untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian, firman-Mu taman yang permai, untuk mendasari kita menerima pengajaran dari Tuhan. Bapak Suharjo dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Sugeng Dalu, Salam. Baik, kita akan bacakan firman Tuhan dari ayat tema Galatia 3 ayat 29. Selanjutnya nanti kita akan bacakan juga dari kitab Mazmur 91 ayat 15 dan 16.
Demikian firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, yang akan kita garis bawahi malam ini, sebagai keturunan Abraham, kita berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang di surga, hamba mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami semua, sehingga di dalam kami menerima firman Tuhan, sungguh kami dibuat subur seperti taman yang indah dan permai, sehingga banyak orang melihat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam namamu hamba berdoa dan mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita adalah milik Kristus. Kalau di bahasa Jawa, milik Kristus itu menjadi kagungane Gusti. Jadi kita sedaya menika kagunganipun Gusti. Nah, wonten ing Gusti Yesus Kristus kita berhak menerima janji Allah. Nah, janji Allah ini telah difirmankan sejak dahulu kala kepada para hamba-hambanya, kepada para anak-anak Tuhan. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 15 dan 16, ini yang menjadi janji Tuhan kepada milik Kristus yang pada waktu itu disampaikan kepada hambanya, yaitu Nabi Daud. Nah, sekali lagi Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, pada ibadah minggu pagi kemarin, hambanya Pak Jojo telah menyampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan menjaga kita, bahwa Tuhan melindungi kita, ya. Bahkan dari sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya. Begitulah ya, kasih Tuhan kepada kita. Nah, dalam pengalaman hambanya Nabi Daud ini, dia merasakan dalam lindungan Tuhan. Nah, pada waktu itu dia berseru kepada Tuhan, dan sungguh dia merasakan Tuhan menjawab ketika hambanya Daud itu berseru kepada Tuhan. Nah, inilah bukti bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan penolong kita. Tak rela ya, kalau milik Tuhan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus itu mengalami hal-hal yang tidak baik. Tuhan selalu mendatangkan hal-hal yang baik, sehingga Tuhan tidak rela kepada kita semua sebagai milik Kristus
dalam perlindungan Tuhan. Nah, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Nah, ini adalah jaminan sebagai anak-anak Tuhan. Jaminan kepada kita sebagai milik Kristus. Kagunganipun Gusti. Ya. Kalau kita berseru, kalau kita berdoa, kalau kita menghadap Tuhan, Tuhan akan menjawab. Bagaimana jawaban Tuhan? Mari kita perhatikan berikutnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Siapa di dalam hidup ini tidak mengalami yang namanya kesesakan? Ya. Dari kita yang masih sekolah, kuliah, setelah kuliah terus mencari pekerjaan, terus mencari pasangan hidup, berumah tangga, melayani, tetap ada saja permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Tak pernah orang itu bebas dari masalah sejak lahir sampai nanti tutup usia. Tidak ada, ya, tidak ada. Nah, janji Tuhan kepada kita sebagai milik Kristus, Tuhan menyertai kita, menyertai dalam kesesakan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi permasalahan hidup. Tuhan menyertai kita. Luar biasa. Kalau kita disertai Tuhan, Bapak Ibu, seperti hambanya Daud ini, walaupun dalam lembah kekelaman, Daud tetap bisa hidup tenang. Daud tidak kehilangan damai sejahtera. Ya. Daud lantas tidak bersyukur kepada Tuhan, walaupun dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam kehidupan. Karena apa? Karena sewaktu Daud berdoa berseru kepada Tuhan, Daud yakin Tuhan menjawab dan menyertai Daud di dalam kesesakan. Nah, inilah bukti jaminan kita sebagai milik Kristus. Selanjutnya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Lebih luar biasa lagi, ya. Lebih luar biasa lagi, ya. Meluputkannya itu berarti menghindarkan dari mara bahaya, ya. Memuliakannya berarti setelah habis penderitaan ternyata Tuhan sudah menyediakan berkat di belakang penderitaan itu, ya. Habis gelap terbitlah terang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita sebagai milik Kristus, kita akan tetap bersama Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan akan meluputkan dari mara bahaya, dan akhirnya Tuhan memuliakan kita. Ini janji Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita imani. Sebagai milik-milik Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Ini ayat 15. Tuhan menjawab, menyertai, meluputkannya, dan memuliakannya. Ayat 16 lebih elok lagi, ajaib lagi. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan menjamin umur panjang kepada milik Kristus. Para kagunganipun Gusti. Biasanya orang kalau menghadapi masalah susah. Kembangi wong susah itu apa? Nah,
bukan kepada keselamatan, tetapi kepada sebaliknya. Selebihnya lagi, orang kalau sedang menghadapi dengan sakit penyakit juga susah. Pikirannya cemas dan berpikir yang bukan-bukan. Nah, firman Tuhan menjamin kepada setiap kita sebagai milik Kristus, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Maksudnya apa? Nah, sudah menjadi rahasia umum, kalau orang sedang susah, pikirannya cemas, pikirannya galau. Kalau sedang menghadapi sakit penyakit, orang pikirannya sudah menuju kepada hal-hal yang tidak baik. Padahal menurut kenyataan banyak yang sakit tetapi ternyata mendapatkan umur panjang. Pikirnya yang tidak sakit, yang sehat itulah yang umur panjang. Oh tidak. Tidak Dalam kenyataannya itu demikian dalam kehidupan ini. Yang sehat kita tidak bisa menduga-duga kapan dia dipanggil Tuhan. Bisa saja yang sehat itu justru malah lebih dulu dipanggil Tuhan daripada yang susah payah hidupnya, yang menghadapi sakit penyakit. Jadi yang susah, yang menghadapi masalah, Tuhan menjamin disertai, diluputkannya, dan diberi umur panjang. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sebagai milik Kristus yakin bahwa kita dalam lindungan Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai dan memberkati. Yakin dan amin itu. Kemanapun kita berada, Tuhan menjaga dan memelihara. Yakin itu. Dan kemanapun kita pergi dan berada, Tuhan selalu meluputkan kita dari segala mara bahaya. Inilah jaminan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kita semua sebagai milik Kristus, sebagai kagunganipun Gusti. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, enggak usah kita itu memberi kesempatan rasa cemas itu berkepanjangan. Tidak perlu. Boleh cemas, boleh khawatir, boleh berpikir yang tidak-tidak, tetapi itu segera diakhiri. Tetapi mari kita segera kembali kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Daud, bahwa sebagai milik Kristus, para kagunganipun Gusti, ora-orane nek Gusti iki ora ngopeni, ora-orane nek Gusti iki ora nresnani. Kasih Tuhan terlalu amat dalam, tak terselami, tak terduga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai milik Kristus, para kagunganipun Gusti, kita tetap tegar, kita tetap bersama Tuhan, karena Tuhan beserta kita, karena Tuhan melindungi kita. Tak pernah sedetik pun Tuhan itu meninggalkan kita. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, walau dalam kehidupan ini banyak masalah dan tak pernah rampung, tetapi kalau kita bersama Tuhan, suasana akan tetap nyaman, suasana akan tetap damai, dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Amin, Bapak, Ibu. Mari kita tunduk kepala untuk kita mengakhiri dan mengucap syukur kepada Tuhan.
Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Hamba mengaturkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberi jaminan kepada kami semua. Kami sebagai milik Tuhan di dalam kasih Kristus Yesus. Engkau tidak sebentar pun, sedetik pun meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dalam kesesakan. Bahkan Engkaulah yang meluputkannya, bahkan Engkau yang memuliakan kami semua. Tak terduga, tak terselami kasih-Mu, hikmat-Mu, oh Tuhan. Terima kasih. Bahkan Engkau berfirman kepada kami semua sebagai milik Kristus, Engkau akan berikan kami panjang umur dengan kekuatan dan kesehatan. Bahkan keselamatan yang daripada Tuhan Engkau perlihatkan, bahwa Engkaulah yang memberikan itu semua. Oleh karena itu ya Tuhan, atas kasih karunia, anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami bersyukur. Dan kami tidak bermegah secara pribadi, tetapi kami bersyukur di dalam Kristus, karena Engkau telah memberikan itu semua kepada kami sebagai milik Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Itulah janji Tuhan kepada anak-anaknya, kepada milik kepunyaannya. Kita akan dipelihara, kita akan dijaga, dan senantiasa diberkati. Terima kasih kepada Bapak Suharjo yang telah memberkati kita dengan firman yang disampaikan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati di dalam kehidupan Bapak Suharjo beserta keluarga. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu janji lagi dari Tuhan yang boleh terus meyakinkan akan hidup kita, bahwa Tuhan akan berikan kuasa pada doa kita. Ketika kita dengan yakin mendoakan dan dengan iman kita berdoa, Tuhan akan memberikan kuasa. Kita akan nyanyikan pujian doa mengubah segala sesuatu untuk mereformasi firman Tuhan, juga akan mendasari kita ketika kita nanti akan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan Saat kehidupan kita mengecewakan perasaan kita, di depan mengecewakan hidup kita, mari kita akan datang kepada Tuhan dengan penuh mata kita, kita memandang kepada Tuhan, sebab doa akan mengubah segala sesuatu. Bila dengan iman kita, dengan yakin kita mendoakan, Tuhan akan memberikan kuasa di dalam doa kita. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa
menyelamatkan seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan seperti matahari di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di layar Bapak Ibu Saudara, dan doa akan kita tutup di kelompok masing-masing atau di keluarga masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdoa, selamat malam. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa